selalu dihadirkan oleh Vesager agar Hildanya tidak hilang dalam sebuah Nyusahin teamfight. memang. Cult Altar itu benar-benar nyusahin banget dan itu yang terjadi ketika meta sekarang. Kalau meta teamfight di cover sama Cult Altar yang bisa bergerak kemanapun. Faramis emang lagi apa ya, priority banget lah, prioritas dia tuh. Prioritas lah banget, tapi apalagi kali ini kita tahu ya, dari bermain dari tim Aura Fire mereka sedang owning gold dan mereka harusnya mendapatkan Lord tanpa harus tercounter. Karena Team of Legends yang ditakutkan adalah ketika mereka menabrak. Tapi gini, winning conditionnya malah menurut aku nungguin Aura Fire, ngeluarin Cult Altarnya, lalu mundur perlahan-lahan, mungkin mengorbankan Pendragon, mungkin ya. Atau tapi mereka bajaan, balas. atau bajaan. Bajaan Iya, mungkin. tapi mereka balas langsung. Nah ini nih, Cult Altar sudah keluar, tapi bajaannya tertarik itu saja. Lagi-lagi dibalaskan, tapi di arah Fluffy. belakangnya Fluffy tiba-tiba langsung nge-stun. Tapi tampaknya masih bisa untuk kabur lagi ke arah belakang dan tidak ada satu orang pun yang tertumbang di sana. Oh, yang masalah adalah di mana source skill banyak banget terbuang. Nah, ini Betul, maksudnya. Purple Fox dimakan oleh seorang EVOS Legends. Tapi Tidak ada lagi Cult Altarnya. itu dia. Ya, si EVOS Legends sudah berada di posisi depan. Endless Shot! Almost! Dan tentunya di depan sana Clover memaksa seorang Fluffy harus mundur. Dengan satu buah, dia bisa diberikan versi. Ada Goriba lewat permisi, punten. Kita di sana, para pemain dari tim Aura Fire, mereka lagi-lagi melakukan sebuah fading. Profesor memang betul apa yang dilakukan oleh tim EVOS Legends sudah benar. Oh, oke. Tapi ternyata Persik, what are you doing? Dapetin satu, juga Goriba low. di sana Masih mendapatkan Persik low. Ini memberikan informasi untuk tim Aura Fire. Mereka nggak punya roamer, tapi mereka punya kesempatan untuk melakukan defensif. Kenapa aku bilang tunggu Cult Altarnya dari Vesager dulu, baru mereka maju satu-satu. Karena gini, secara basic attack, lihat ada Kari, ada Link. Mereka nggak butuh soft skill, tapi basic attack dan lihat itu basic attack yang sakit begitu banget. mematikan dari Clover. Itu maksudku. Tunggu Clovernya aja pakai basic attack dan mereka bakal coba untuk paksa untuk team fight. Oke. Patroli Tapi lihat di main. sana, Vesager, Spectre telah dibuka. langsung dikeluarkan. Dengan informasi kali ini permain dari tim EVOS Legends, mereka juga masih punya Spectre dan endless charge-nya. Almost membuat Bajan I tumpah, love tapi the crowd, bro. ternyata kali ini permain dari tim Aura Fire gak berhasil mengikat kaki seorang Bajan. I love the crowd bro. Pas ngeliat damage sebesar itu ya, endless shot loh. Dan itu benar-benar dalam keadaan stack-nya dia mungkin di angka 18 kali, atau bahkan 24 jangan-jangan. Oke, tapi ini dengan cukup instan. Mencoba mendapatkan sebuah papalot yang terlalu Retribution. hilang begitu saja. Hilang. Diculik benar-benar ketika momennya dari anak EVOS Legends menarik kembali, meriset kembali. Dan disitulah timing yang sangat tepat untuk Aura Fire mengamankan Lord. Tapi mungkin berbeda karena Versik sekarang punya purple buff. Ya. Tinggal cara defense mereka yang mengandalkan basic attack tadi. Tas selalu mengamankan satu buah Cult Altar dan ini poin pentingnya. Dimana dia juga punya Oracle, dia punya cooldown yang cukup. Ada Magic Iya, ada juga Enchanted Talisman, dan Genius One udah bakal ngejawab hal tersebut. Tapi Vesager, dia lebih kejam. Dia punya Glowing One, dia punya Necklace of Durance. Durasi Necklace of Durance jadi lebih lama. Pendragon di sini, walaupun punya Oracle, bakal lebih tersiksa. Tapi dia udah punya Magic Worship, dia pakai Glowing One. Jadi Itu dia. Poin pentingnya itu Poin adalah itu. ngebakar dan memperlama efek patah hatinya itu Iya. dari Necklace of Durance. Jadi selama bertingnya atau dia ada. ngincer si movement Yes. speed-nya. Iya. Iya, selama bertingnya ada, Necklace of Durance tetap aktif. Tapi kali ini para pemain dari tim Aura Fire mereka berhasil mendapatkan satu buah surat jarak top lane. Maksimal dalam kota pilihan kabut, nggak peduli apapun yang terjadi, dia fokus. Dia berhasil mendapatkan turret, bersurat hilang dan endless shot. Lagi dan lagi membuat Persik harus memaksakan satu buah Necklace of Durance. Winter Drungeon. Tapi masih langsung di cover juga oleh Cult Altar dari Vesager yang balik lagi pasifnya. Ketika langsung maju ke arah depan untuk nge-hit ke arah turretnya. Tapi ini menjadi hal yang cukup berbahaya untuk EVOS Legends karena mereka sudah tidak punya satu turret pun di pertahanan mereka. Tinggal gimana caranya Aura Fire tetap di sini karena bajannya yang mulai keculik, mulai ditarik juga dan bahkan bajannya di stun. Masih ada Cult Altar dan bahkan langsung dibawa begitu saja. Yildanya tumbang dan bahkan bajannya Flavi juga dari depan. Persik masih hidup, teman-temannya juga masih hidup dan bahkan tidak ada satupun dari EVOS Legends yang tertumbang di sana Jerman. Oh my god, Clover, sang penyelamat EVOS Legends kali ini berhasil membuat EVOS Legends tidak ada yang ditumbangkan. Oke, kita anggap Tas tapi kan yang punya altarnya. Altarnya, ya. Oke, tapi yang ngusir Aura Fire itu Clover. Iya. Kalau tadi altar doang, itu nggak bakal bisa bermain dari tim EVOS Legends bertahan. Mereka pasti ditumbangin, dipotong tiba-tiba sama seorang Fluffy dengan perbandingan gold difference 10.000. Nah ini tinggal PR biar Vesager gak muncul di depan Tas. Iya, karena dari permainan ini yang baru gue pengen ngomongin juga. Dari tadi Vesager ini Muncul. menurut gue cukup unik, tapi ya itu terlalu sering muncul.
untuk diambil skillnya, Nah. tapi dia juga sering untuk narik gitu loh. Munculnya dia tuh narik. Sementara Skill satu inisiasi dia, yang kan? dilakukan emang harus selalu dari seorang facehugger. Iya, itu dia. Karena dia yang punya untuk sisi power area tersebut. Kalau misalkan dipaksa menuju ke arah Godiva, takutnya kayak tadi. Godivanya tertangkap dan burst-down dari Kari itu udah Karinya. gak main-main. Iya, betul. Golden Staff Betul. itu mempermudah pasif true damage dari Kari, pecah. Dan Godiva udah mulai harus kritis dari sini. Apakah dia akan mengorbankan nyawanya agar nanti trigger untuk dari segi tasnya mengamankan IMU pada orang lain? Atau para pemain dari tim EVOS Legends akan masuk lebih dulu, ngambil altar lagi, dan Godiva baru main ke arah belakang. Boleh. Jadi banyak banget sebenarnya opsi. Cuma ini EVOS, mereka ini benar-benar harus menjaga Clover. Benar-benar banget harus jaga Clover. Gak peduli apapun terjadi nih. Tutup pergerakan dari seorang Godiva ke arah seorang Clover. Karena ini Godiva gak bakal bisa masuk lebih dalam lagi. Dan bakal ini akan memasang Spectre yang dimiliki dari seorang Arafire. Lihat. Tasnya belum ngambil. Tasnya belum ambil. Dan udah berhasil dapatkan. Namun. Tasnya dapat di orang shot. Dipauskan keadaan dan Betul, tembak kompleks. Tidak mesedangkan Luffy. Immortality bercahaya. Immortality dan bakal Winternya sedikit terlambat kali ini Bung Cornet. Walaupun itu bukan ultimate yang benar-benar diincar atau ingin didapatkan oleh seorang Tas. Tapi itu adalah satu team fight yang berhasil mendapatkan satu jungler dari tim Aura Fire, yaitu dari Hai. Dengan 30 detik kematiannya. Apakah mau dipaksa untuk dapetin Lordnya? Karena masih ada 4 orang yang mungkin akan mengawasi. Dengan Lordnya sudah mulai dicicil-cicil, Fluffy juga menjadi orang yang akan ngebuka, menjadi orang yang menjadi satu frontliner untuk anak-anak Aura Fire. Mulai maju juga, terkena stun dari Lordnya. Nebel Blade, Shield Altar, mencoba dipaksakan untuk tim fight, tapi Tasnya lihat di sana masih mencoba untuk maju Kabuki, lagi dan bakal Kabuki, terjadi Kabuki, retreat. Dan Kabuki. Kabukinya, what? How? How? My God! Maple Warden! Kabuki! Kabuki? Again! What the heck? Membuat FPL Arena terdiam! What business, bro? Membuat semua tersontak! Gini. Kabuki! Kita semua kena misdirection. Yes. Kabuki sempat nge-clear di bagian mid. Dia pukul Pendragon, dia tahu, oke damage gua nggak cukup. Dan tiba-tiba dia hilang. Kayaknya antara dia ke arah mid atau ke arah bottom lane. Atas gak sih? Tadi banyak Tengah, banget pilihannya. tengah. Karena gini, tiga-tiganya ngedorong. Itu yang masih jadi tanda tanya dan kita harus cari nanti. Dan bakal aku cari juga lebih tepatnya. Langsung. Bagaimana pattern yang dilakukan oleh seorang Kabuki. Gue tau Cornet lagi fokus di Lord. Iya. Gue track Kabuki. Iya, makanya gue bilang, Langsung Karena Kabuki ada apaan? Karena gini, aku juga fokus kepada Iya. damage dari Lord. Karena itu ada momen Nunggu di retri mana, ya? iya, karena ada momen di mana Versiknya Sama di fight lagi sama Auranya. Yes, itu Iya. dia. Di fight back. Dan ternyata nggak ada yang notice sama sekali bagaimana kehadiran dari Kabuki. Karena itu fightnya 3 lawan 5, teman-teman. Dia pakai masker tapi dia senyum nih. Iya. Dia pakai masker tapi Iya. dia senyum tadi tuh masuknya. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Itu dia. Yang mungkin terpikirkan oleh Kabuki bagaimana satu turret base terpenting hilang tiba-tiba. Gue udah sempet lihat pas dia udah masuk di tengah, kok dia gak keluar. Tapi gue gak bisa sebutkan karena ini offline. Ini Iya. offline. Dan kita harus Gue gak fokus. bisa ngomong. Iya. betul, oh iya. Dan Tapi kita harus ketu- fokus untuk satu momen main campnya kita. Iya. Iya. Dan tapi ketika kalau menurut gue kalkulasinya Kabuki udah bisa pecahin, baru gue bisa ngomong. Karena gini. Ketika Versiknya udah notice, dia harus menggunakan Tempest of Black jump in ke arah tembok dan dia mencoba untuk mundur. Itu udah ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan bagi teman-teman dari EVOS Legends. Dan itu langsung terjawab. Ternyata rumah mereka sedang dipukul-pukuli. Bukan dipukul, didobrak. Didobrak. Ini kalau boleh sedikit ngomong ya. Boleh? Masa nggak boleh? Kemarin itu kan kita lihat di mana para pemain dari tim EVOS Legends ada melakukan rotasi. Ketika mereka hampir kalah. Betul bukan? Betul. Mau hampir kalah, Dan rotasinya secara paksa dilakukan di area river. ya, dan bahkan juga rotasi player. Apakah dengan kekalahan dari EVOS Legends kali ini akan ada yang masuk? Mungkin. Tapi Kan who knows, aku cuma nanya soalnya. balik lagi. Sang kapten ya, Clyde. Walaupun Ya. sebenarnya ini apa little mistake ya. Little Kayak mistake. ini kecil banget. Iya. Kemarin pun juga sama kan di Iya. mistake, tapi kita harus turun digantikan atas. Betul. Bedanya, kemarin ketika bermain melawan Big Baron Alpha, tidak ada yang menotis hal ini. Iya. Karena berbeda kondisinya, tidak ada base turret yang hancur. Tapi kita tahu Aura Fire, mereka kalau lagi winning condition, mereka selalu maksain untuk base itu dihancurkan agar super minion tetap berjalan. Wah gila sih. Tapi ini
Gue bersyukur banget gue gak sadar, Ji. Hah? Kalau sadar gue keceplosan pasti ngomong gue. Gue tahu lo keceplosan, that's why gue gak ngomong. Iya. Gue diem aja. Makanya pas lo teriak Kabuki itu gue kira Kabuki dari belakang ngeflank terus dia langsung Sama. iya gue Sama. nge-stun si linknya gitu. Tapi minionnya terlalu banyak. Dari mid ada, dari top ada. Nih, Net. Iya, ini. Sini nih. Sini. Nih, top ada 4, Iya. 5 bahkan. Midnya juga didorong. Iya, Berarti tadi pas dia nge-clear, itu dia sebenarnya udah mulai masuk ke dalam area jungle. Mencoba flanking mungkin yang kita pikirkan. Kok nggak kelihatan ya? Iya, itu dia. Karena ingin mencoba flanking mungkin. Jadi dia nggak kelihatan. Di rumput, that's why. Di rumput. Di rumput. Dia jadi bener-bener nggak kenotis sama Nunggu ya? Pendragon. Gue gak... Bener-bener nggak muncul sama Atau sekali. karena menang jumlah minionnya ya. Jadi nge-pushnya itu dari ya udah. Iya. Gue Jadi- punya minion gede dan Karena jumlahnya juga banyak. Minionnya Bukan Aura itu. Fire itu udah ngedorong Iya. base. Base turretnya pecah. Jadi kan kelihatan. Iya, makanya mau gue bilang karena Iya. minion besar dan juga banyak. Sehingga pas coba untuk masuk ya kan ke dalam sebuah area teritorial dalamnya si base EVOS, itu nggak kelihatan sama sekali sama teman-teman EVOS Legends. Dan evaluasi langsung terjadi sepertinya. Dikarenakan kita tahu ini ngomongin soal Pasti late ini. game. Iya. Game satu momen, Net. Masalahnya, momen. Gue udah bilang sama lu, game satu momen. Versik udah loncat, Versik udah ngebut. Udah. Versik udah ngebut banget. Dia masih ada Bahkan immortal dan dia tahu banget apa yang harus dia lakukan. Karena dia yang bisa pulang untuk saat itu. 8 sama dari point kill. Iya. 8 sama. Lord kalau nggak salah di tangan dari EVOS Legends. Ya. Kalau nggak salah ya, aku lupa Tadi belum end. Belum ya? Tadi belum sempat dieksekusi. Nah, Makanya itu yang aku tungguin. Aku tuh nggak perhatiin Lord nih dapetin siapa. Karena aku lagi fokus di hermitnya tadi. Lagi bakal lihat, wah ini enak banget gue lihat nih Makanya. si Kabuki. Dan kayaknya iya dapat dari EVOS Legends karena Kayak ada satu Lord di sini. Lu teriak tuh kayak orang lagi kebakaran tau gak? Kebakaran rumah. Kabuki, kebakaran, Kabuki. karena udah kelihatan fix bisa. Kalau enggak gue nggak bisa sebut. Tadi Iya. itu kalau gue sebut itu dari 5 awal. minion, Net. Itu 5 minion. Nanti ya bakal kita bahas ya. Tapi Offline itemnya, ini Iya, kita. itemnya khawatirnya kedengeran khawatir player. banget, khawatir. Iya, itemnya bahaya. Kabuki dengan attack speed model Wind of Nature aja ternyata udah cukup banget. Tapi jangan lupakan ada Hunter Strike. Iya. Hunter Strike di sini memiliki power di mana dia juga akan menambahkan movement speed agar tidak bisa disentuh oleh teman-teman dari EVOS Legends ketika lagi pukulin base-nya. Dan ini cooldown reduction segala macam penetration, Blade of Despair juga udah cukup banget, apalagi mengingat ada Maleficor. Walaupun udah nggak punya efek untuk mendobrak turret, tapi Maleficor punya 60 damage yang begitu tinggi untuk sosok Brody. Ini kan hitungannya bukan basic attack yang kayak Kari ya, yang pakai attack speed, tapi dia burst damage, Net. Iya. Basic attack-nya itu Betul. burst damage. Dan dengan kita tahu bahwa di sini Kabuki punya kill participation yang tinggi. Tapi bukan ini loh, tapi bukan targetnya dia itu bukan kill participation, bukan kehadiran, bukan presence, bukan team fight, dealing damage dan segala macam, tapi base objektif. Sama satu hal lagi, kalau gak salah ya, Nggak salah. tadi tuh Kabuki itu sampai pakai flicker. Jadi gini, Iya, dia masuk, Iya, itu emang udah pasti Iya, sih. iya. Momen balik lagi kan ketika minion udah masuk dia flicker. dia flicker, iya minimal masuk, Iya, pasti. paksa gitu kalau Paksa, nggak salah. iya, Iya. Dan itulah dia Kabuki Betul. sebagai MVP by Samsung Galaxy A Series. Wajar banget karena dia adalah sebagai penolong dan penyelamat teman-teman dari Aura Fire ketika hampir saja ada momen yang mungkin tidak diinginkan bagi mereka. Ada Stalagmite di awal game, early game-nya langsung hit Hunter Strike. Jadi udah bisa dipastikan untuk escape-nya dia punya 2 flicker dan juga mobilitas. Tapi yang kedua yang terpenting menurutku adalah ketika udah mulai masuk mid game dia punya Wind of Nature. Jadi 1v1 lawan lawan Clover dia berani. Kari ya? Dengan Kari. Dan ada Immortal itu aja sih. Secure untuk LED. Itulah dia. Nah, MVP dia. highlight Penasaran Samsung gue. Galaxy A Ayo Series. mari kita nonton sama-sama kawan-kawan. Nah ini, yang pengen aku bahas adalah early game dari Tas. Dan selalu dapetin momen di mana dia mencoba untuk mengambil top altar daripada seorang facehugger. Sampai pada akhirnya, satu team fight yang terjadi itu benar-benar Tas akhirnya tidak mengambil ke arah seorang facehugger. Dan di team fight tersebut, Ngambilnya high ya. ngambilnya ke arah high. Tasnya pun masih bisa bertahan masalah utamanya. Jadi sebenarnya EVOS Legends nggak butuh banget ke altar sebenarnya ya. Tapi karena mereka tahu butuh sifat 5 lawan 5 mereka membutuhkan ke altar tersebut. Biar soft skillnya teman-teman Aura Fire ini kebuka semuanya. Jadi mau nggak mau dia harus tetap mengambil hal tersebut. Ini Godiva udah berkali-kali loh benar-benar melakukan tugasnya, mencoba untuk mengganggu ke area jungle, mencoba untuk running out. Dan ini dia, yang bakal kita perhatikan adalah mid-nya kelihatan kosong banget. Waduh, nggak bisa aku gambar seperti di sini. Oh, bisa. Nggak ada ininya, nih. minion dari Ya, terlalu banyak EVOS-nya. sepertinya. Minionnya juga bakal mendorong dari 3 Masih arah 6 yang detik berbeda. lagi, 6 detik lagi. Yes, dan ini adalah 6 detik sebelum Ya detik ke-41. Allah. Ingat,
akan ada 2 detikan, detik ke-11 sama detik ke-41. Sorry, agak susah di sini. Dan kalau gua sebut di sini, Oke. itu balik. Iya, nanti itu kalau balik, ada itu yang balik. denger. Ingat ya, Pasti itu. karena terlalu banyak tim fight yang terjadi dan kalau di momen kayak gini ada beberapa yang recall itu pasti bakal di cancel. Lord udah segini darahnya, otomatis kalau ngomongin retribution paling segini, ya kan? Iya. Dan Versik membutuhkan Lord ini 2-1 walaupun dapat 1 Lord. Tadi kan di end dapat siapa? kita ngeliat yang Lord Dapat ini, dapat Tifos. Dapat Tifos Lordnya karena di momen terakhir Iya. itu dapat banget. Tapi buat sekarang ya karena pas kita play ternyata Kabuki mendorong hampir ke seluruh minionnya dan tidak ada yang bisa melakukan recall. Clover bahkan di sini di cancel Diganggu sama terus. Godiva. Lord yang didapatkan oleh teman-teman dari EVOS Legends dan kuat di momen ini base-nya pun langsung dihancurkan. Saya pengingat kebakaran, Pak. Saya cuma pengingat. Kabuki. Itu tau nggak ya di otak gue ya, ketika aura ini kan gue ngeliatnya, oke, high-nya udah ditumbangkan. Gak ada retri dong. Jadi mau nggak mau mereka kontes. Oh oke, berarti aura mau kontes nih. Tapi kok kontesnya all in banget. Cuma gue nggak sama Kabuki. Gue ngeliatnya kayak, loh kok malah jadi aura yang rata nih kan. Banyak yang kayak Max and Immortal banyak yang pecah kan tadi. Iya. Tapi akhirnya lo teriak Kabuki. 3 lawan 5 lagi. Gue kira Kabuki tuh nge-flank terus kayak, ya udah Bantai yang semua. sekarat-sekarat, iya dibantai semua. Ternyata Ada itu kebakaran. bener-bener- Hah? Ada kebakaran base-nya. Speechless gue. Bayangin kalau Kabuki ternyata denger Ranger Mas ya. Lagi nge-push apa? Kabuki apa? Bukan. Kabuki. Apa sih lu? Berisik Gas. banget. Digas Ih, banget. dari tadi kan di track mulu. Kabuki. Apa sih lu? Oke. Dan sepertinya itu dia yang seperti Ya, bilang sama iya. Ranger Mas, sang kapten Cry akan masuk ke dalam pertandingan Dlar. Oke, Dlar masih dengan pertanyaan yang sama. Kapan Mirip ya? akan Still bermain? waiting Hah? on the bench. Mirip sama gue, lihat-lihat ya, Dlar. Siapa? Dlar. Dlar? Kalau gue blar. Kok dia Dlar? Kenapa sih? Aduh, Gue tuh ganteng sebenarnya. Cuma Iya, salah, ganteng. salah market aja. salah market. Ganteng sih lu, ganteng banget. Terus kayak gitu kan. Tunggu bini gue hamil, terus akhirnya hamil, terus gue lahiran baru. Ah, Udah iya, lagi. udah gak berani dia ngecekin gue. Oke, tim dari Aura Fire. Mereka sudah melewati tunnel. Dan jangan lupa Kabuki, the most improved player MPL season 9. Iya. Ya karena dia bisa berubah jadi apa saja yang dia mau. Dengan Medico. Brodinya. Sorry. Bukan apa yang dia mau, yang Aura butuhkan. Oh, Betul, setuju. Iya, dia- Aura butuh yang bisa flanking ke belakang, Yuzong dia bawa. oke. Fanny juga bisa. Clear Berarti- cepet, dia bawa ke Betul. arah Benedetta. Berarti satu hal, Kabuki ini adalah orang yang dibutuhkan Aura Fire karena dia bisa menjadi apapun yang dibutuhkan Aura Fire. Iya. Berarti sekarang konsepnya kita jangan cari orang yang kita inginkan. Hah? Tapi kita cari orang yang kita butuhkan. Betul. Wih. Dari dulu kan begitu. Emang dari dulu begitu konsepnya. Dari dulu Cing. begitu. Terkadang apa yang kita mau Bukan yang terbaik buat kita. itu tidak kita butuhkan. Terkadang kayak gitu. Udahlah, gue gak mau denger kalian lagi. Gue mau headset, pakai headset JBL Quantum aja. Dan gue Emang lo yakin kalau pakai headset? gue gak mau denger kemesraan kalian Hey, lagi. Kamu salah Ranger Mas. Apa? Karena JBL Quantum itu yang aku mau dan aku butuhkan Dan di tentunya- waktu yang bersamaan. Dan tentunya buat kalian semua jangan lewatkan promo spesial JBL Quantum dengan scan QR Code di bawah kiri sini. Ingat ya, JBL Quantum adalah the ultimate gaming headset yang dibutuhkan para gamers untuk menghindari suara noise dari tetangga, Suara dari noise, orang yang betul. marah-marah, Betul sih. Nggak dan juga dari Kenapa- musuh yang taunting. Kenapa sih nggak bilang noise cancellation aja gitu? Ya susah bahasa Inggris gue kan so-so. Iya udah. Nah, Prof, silakan ini direkap. Game recap, bukan rekap ya. Beda soalnya. Tapi buat sekarang, Salah lagi. kalau ngomongin soal pick dan ban, ini entah kenapa mungkin alasan juga dari Popol Kupa tidak diambil atau bisa dibilang tidak dibiarkan begitu saja hadir nih Bung Kornet dan juga Ranger Mas dari teman-teman Aura Fire. Sadar nggak mereka fight selalu berlima, mereka Sadar. selalu nempel dan mungkin itu yang mereka hindari. Kalau ada Popol Kupa kita tahu itu akan tersplit akan sangat mudah. Yes, benar banget. Sebenarnya Link juga bisa nge-speed nggak sih? Bisa, cuma Sebenarnya. tapi kan Karena ada Godiva jadi nggak bisa. kekejar. Nah, Kejar. iya. Tapi Ada ini- Hilda. tapi ini ada sedikit kata-kata mungkin Cakep. udah lama ya kita nggak membacakan ini dan buat kalian semua yang mungkin ada pesan, Boleh. ya kan ada kata-kata bisa langsung DM ke @fahmoy, KBKGWP dan juga Kangen banget Fauzi zaman dulu. Anskar supaya kita bacakan dan ini ada pesan untuk kita bertiga. Walaupun berkarat, tetap namanya emas. Walaupun kuota sekarat, wajib harus nonton kalau casternya KB, Konet, dan Ranger Mas. Wah, terima kasih banyak. Berkarat sih bener kita. Berkarat. Lumayan, ya. Mon.
Yang satu pas setengah tahun, yang satu... Ini dia. Iya, yang satu iya. pas setengah, yang dua 5 tahun. Berkarat. Emang berkarat sih Ya, kita cukup. berkarat ya Ranger Mas ya. Pas Iya, tengah iya. itu gimana? Pas setengah tahun kan? Oh iya betul. Iya, betul. Betul aja saya. Betul. Karena gini, Ranger Mas. Berkarat juga kita ya di sini. 2022, iya. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ranger emas kesandung kabel dan kesetrum. Aduh, oh. Nonton MPL lebih berkelas pakai JBL Quantum. Oh, aduh. Serem banget. Oh, ini Net. Profesor KB. Oi, Net. Iya. Ini. Sama, gue juga lihat barusan. Mau buka puasa dengerin Kultum. Cakep. Jangan lupa main Mobile Legends pakai JBL Quantum. Betul. Wih, ayo dong. Sebentar, Net. Nih, di make sure dulu, Net. Iya kan? Sama, gue juga. kan? Sama. Iya kan? Ya. Tapi Apa? tidak di follow. Sama saya juga. Oke. Hanya satu orang di Saya antara kita juga, bertiga ya kan. betul. Oke, dengan adanya Akai kali ini dan juga One sudah diamankan dari Aura, tidak mau melepas untuk seorang Clover dan tidak mau melepas untuk seorang Akai entah budget ataupun dari Versik. Tapi emang gue akuin sih sahabat gue ini makin ganteng ya Be ya. Waduh, itu bapak. Nggak, kalau KB udah. Karena bapak istrinya lagi hamil, gak berani ngecekin saya. Nggak serius sekarang. KB udah terbukti dia. Apa? Udah punya. Lu kan belum Ji, tapi akan mungkin. Ya kan? Enggak, saya udah tidak mau lagi. Saya lagi trust issue. Ranger Alah. emas 3 lope. Anda. Alah. Serius kamu? Kagak cuci muka kayaknya itu. Aduh. Coba Bapak kameramen, coba sorot yang tadi dong yang Ranger emas Lovenya Iya. 3. Saya penasaran, Pak. Emang itu Ranger Mas tulisan yang Ranger Ranger emas. Aduh, Lagi keluar Ji, Ya, lagi keluar nanti dicari ya. ya, Pak ya? Ah, Oke. Cari ya. Oke. Cari ya, open up Iya. ya. Tapi Oke. kita bahas draft dulu ya. Apa? Oke. Tadi gini, dengerin gini. dimarahin. Enggak, Aman. aku mau bahas satu hero. Boleh. Akai. Akai. Ini mau di MPL Indonesia, MPL Filipina. Lagi rame-ramenya untuk di ban. Wah ini emang. Nah itu. Ranked ketika Five Brothers bermain juga di ban. Itu memang strat namanya. Auto Iya. ban. Karena gini, Dan next time gue pakai dah mending. Enggak. Enak pakai Enggak, akar. enggak. Ini satu hero licik, Apa? Net. Dia pegang Retribution. Dia muter-muter di tengah-tengah teamfight Alhamdulillah. dan Retributionnya free banget untuk didapatkan. Dan Aura Ladies Open Trial. Koko, ini saya Five Brothers kita akan ngelamar apply di Aura Ladies. Doakan kami ya guys. Doakan Iya, kami, tapi guys. kayaknya kita di pertandingan ladies pun akan tetap kalah. Oke, tapi kali ini dengan adanya Cloud dan ini respect dan target sih menurut gua. Respect dan target. Jadi respect terhadap Cloud, respect terhadap One tapi target Cloud. Jadi Ya. kayak udah lo nggak dikasih sama sekali gameplay untuk seorang. Terus ditambah juga, Clover. ini Fanny-nya Kabuki nggak bakal dilepaskan begitu aja. Karena kita tahu power dari Fanny. Begitu dilepaskan, ini ngacak-ngacaknya nggak cuma satu lini, tapi hampir semua lini dia bisa samperin. Untungnya dia nggak bisa ngacak-ngacak hatiku. Wah, oke, tapi ternyata Tuh. Matrix kali ini Oh, sudah Lu diamankan. tuh gak mau dicengin tapi lu mancing mulu. Iya. Kita kan Giliran gue cengin lu ngamuk. gua nggak ngamuk, ngambek. Beda ya. Bisa gitu. Oke, tapi Beatrix kita tahu Clover juga dengan Beatrix ya sangat lekat, sangat menempel sekali. Dan di mana Esmeralda Pendragon ini juga harus diatasi dengan seorang Ini direct. aja ya, ini aja ya. Yang mana? Mana sih? Yang mana tadi mana? Ranger Abigail Mas? mana Yang sih? yang Abigail mana sih? Yang Ranger emas Lovel betul. Ah, Tuh, Ranger emas Ranger lope emas, lope lope, lope. tuh. Oh Ini, my ini. god. Tuh Ranger emas. Ranger lope lope lope. Ranger emas, lope, tuh. Ya. Ngiria. Ini beneran nyata Ji. Ngiria, dua cewek lo langsung lope-lopein. Yang ngetek saya sama Kornet yang mana? Nah, itu yang aja depan tuh kayaknya pertanyaannya. ya? Oh yang depan ya, Iya. itu ya. Oke, berarti Yang itu belakang ya. Lira kalau nggak salah. Oke. Iya. itu dua cewek langsung ngetek Ranger emas lope-lope. Aduh, deh. Sebenarnya pesona gue tuh bersinar juga ya ternyata ya. Oke, kita balik ke draft ya. Itu cewek beneran udah cuci muka sama mata belum sih? Itu sebenarnya dia -7. -7. Tapi nggak pakai kacamata. Jadi ngeblur lihat gua. Agak apa ya, kayak sorry Be ya, gue tuh kalau ngelihat ada orang yang Bentar. muji Oji ganteng atau love itu kayak suatu keajaiban dunia men. Mata -7 kayak pacar saya. Anda. Oke, tapi kiri Godiva dengan Kadita. Godita. Godita. Tapi ngomongin soal bagaimana Vesager memegang kendali lagi dengan hero Yves-nya, ini yang perlu kita pertanyakan. Apakah dengan playstyle yang sama akan dimunculkan oleh teman-teman dari Aura Fire menengok atau melihat dari bagaimana performa di season yang ke-9, ini hero udah mulai ditargetin. Wah, asli. Yves, Xavier, tapi ada Cecilian juga. Hero Wah, power Sen. dari Krite. Baru pengen ngomong hero power dari Krite dan bahkan ini dipegang ketika posisi dari EVOS Legends lagi terancam. Namun, buat Julian dan juga Franco kombonya belum muncul nih. Iya tadi juga kenapa nggak diambil ya? Mungkin karena udah mulai ketahuan bagaimana pick off powernya juga mulai udah dibatalkan. Tapi buat sekarang, Krite
dengan data season lalu yang bisa kita lihat bagaimana damage-nya sampai dengan 60.000 untuk per game-nya. Ini baru average ya, Bung Cornet dan juga Ranger Mas dengan kill point-nya 17. Ya, Dia power banget. Udah ya, jadi late game. Makin late game semakin besar juga damage yang akan diberikan, apalagi kita tahu pasifnya memanfaatkan Aku jadi inget ya, ngelihat ada satu Cecilian ini, Bajan di season yang kelima kalau nggak salah, kalau nggak Bajan, Dangki berarti. Dangki kayaknya pernah bawa Carmilla tanpa emblem itu. Ya dan Carmilla Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aduh deh, hati abang lumer deh. Aduh. Ah. Jangan ngiri dong, jangan ngiri. Aduh. Tuh. Yang mana, Ji? Ya yang mana aja yang mau gue dah. Dibayar berapa sih mereka ini? Kebetulan saya pakai ini sistem ngutang. Oh, Iya. Keren juga sistem Anda ya. Ya kan yang penting kan ada yang support dulu saya. Benar. Ya udah terima kasih banyak loh. Aduh, Tapi ingat, ini dia faktornya di mana Kadita dari Gojima. Di MPL ID season yang ke-9 itu 14 kali pick dan 8 kali kemenangan. Masih di atas 50%. Masih di atas, dan 6 kali kekalahannya ini. Bisa dibilang kekalahan yang bukan berarti kekalahan fall off. Ya. Tapi ingat nggak bagaimana 3 mans down ketika bisa dibilang dibanjiri dengan satu raw wave yang langsung kena 3 member itu ngebubarin pasukan dari lawannya Godiva sendiri. Tapi aku mau terima kasih nih sambil kita nge-draft. Sama-sama. Terima kasih sama seluruh komunitas Mobile Legends dimanapun kalian berada. Karena tanpa kalian mungkin MPL nggak sampai ke season 10. Karena dia ada bilang ada Warkop Melati 09 hadir. Mabar nonton pakai proyektor kayak di bioskop. Nobar ya, salah maaf. Ya maksudnya makasih banyak ya. Ya, thank you banget teman-teman, pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Dari season pertama loh. Dari season pertama sampai dengan dekade. Kali ini season 10. Tahun, bro. Dan ini Bung Cornet, achievement yang improve-nya luar biasa. Oh jauh, dari 8. ke-8 di season ke-7, urutan ke-6 di season yang ke-8, dan di urutan ke-3 ada MPL season yang ke-9. Apakah season 10 akan menjadi peringkat pertama? Apa? Jeng. Karena ini season genap yang pasti juga akan mengambil 2 tim di Grand Final yang akan mewakili Indonesia juga. Semuanya. MPL. Ya. Dan bahkan aku ada satu loh, momen di mana kalau nggak salah video introduction membernya Aura Fire, Godiva tuh bilang, People Champion. Ya bagus sih kalau misalkan udah bisa mencuri hati para komunitas. Tapi waktunya buat ngambil piala nggak sih? Oh. Itu kata-katanya dia. Gara-gara iya sih betul. Ketika season yang kemarin kan. Iya. Kayak peringkat ketiga, tapi ya gua pun juga sebenarnya apa ya, kayak Aura tuh udah mengambil hati banyak orang banget gak sih? People James. Yes. Benar. Apa sih, coba lihat. Ya nggak apa-apa. Ini mau bacain, maksudnya mau gantian kan? Buat Bung Cornet aja. Nggak apa-apa, baca. Nggak apa-apa. Karena saya mah lebih penasaran dengan bagaimana Baxia yang ternyata sudah menjadi jawaban mungkin untuk Bajan. Karena penengok buat sekarang langsung ada Nathan dan Yuzong. Wow. Apakah kita akan melihat di sini Nathan dengan jungler yang sempat dilakukan juga oleh Bung Cornet pada beberapa season lalu? Nathan jungler yang sempat hilang dari peredaran dan sempat juga menengok dari Nathan ini mungkin akan ada sedikit permainan yang berbeda. Apalagi kita tahu dari segi picknya EVOS Legends, mereka belum memiliki hero yang mungkin akan bisa menghalau bagaimana serangan dari Nathan ini. Masalahnya butuh Lolita di sini. Dia tahu nggak kenapa berani? Ini nih kanan nih, kalau dia paksa Lolita, berarti Clover, berarti jungler pakai Baxia, ya kan? Dan kalau tiga frontliner itu meltdownnya gampang banget. Itu dia, makanya dia berani pakai Nathan. Sedangkan untuk ke arah backline ini berat banget dari EVOS Legends. Dan lihat di kiri, Cry. Debut di Bigetron Esports di season yang keempat, ya kan? Terus habis itu di season 3 dan 4 bermain di Kings terus ke EVOS ya. Aku kira Natalia jungler. Udah harapkan ya. Karena tadi aku ekspektasinya awalnya menengok adanya Baxia yang tadi di game pertama dibawakan oleh Bajan. Itu mungkin akan dibawakan lagi di game yang kedua dengan pola permainan yang sama. Karena nabraknya Bajan pun, pick off-nya Bajan pun menurutku on point. Namun karena mungkin di sini Bajan membutuhkan damage sebagai eksekutor dengan menggunakan dire hit, mungkin itu akan menjadi jawaban yang berbeda. So kita akan melihat Natalia Romer kembali lagi ke Lane of Doubt. Oke, Natalia Romer dengan instant kill deh, yang harusnya memakai satu spell dari Execute.
Oke. Tapi emang kalau misalnya dilihat dari patch terbaru memang Natalia itu memungkinkan untuk sekali. menjadi jungler dengan basic damage. Udah sempat dibawain Bung Cornet. Yes, sama teman kita di Filipina. Temen emang betul. Wise. Karena dia bijak. Oke, ini Alright. adalah penentuan. Akankah EVOS Legends memaksa ke game yang ketiga? Apakah Aura Fire yang akan memenangkan game ini dengan 2-0? FL Arena tepuk tangan dulu dong! Ayo dong semangat ya. Oke. Alright. Ini dia untuk game yang kedua. Kita akan menanti-nantikan apakah malam ini akan menjadi malam yang panjang atau justru Aura Fire yang akan memberhentikan pergerakan dari macan-macan putih yang sudah bertanding menjadi 2-0. Ini kan kita lihat juga dari rotasi yang dilakukan oleh Versik cukup berani juga, dia langsung ke arah bawah Kramernya, tapi Versik terkena damage yang sangat menyakitkan dan langsung first blood. Oh my Dia god. menjadi Fluffy. Oh my god. Lihat damage yang diberikan dari seorang Fluffy. Dan bahkan dia menggunakan flicker, tapi it's totally worth it. Melihat Bajan tidak bisa Sangat worth bergerak. it. Dan bahkan Bajan tidak memiliki rumput untuk menghilang. Bajan tidak bisa mengghosting kali ini. Dengan sabar, Godiva mengecek satu persatu rumput. Mengeluarkan sedikit demi sedikit damage poking yang dilakukan karena first blood tadi. Dia berani banget. Betul, diseluncurin semua rumput yang ada. Dicari keberadaan dari seorang Natalia, dari Bajannya. Tapi ini akan menghambat sedikit saja. Walaupun ya balik lagi, early game ini cukup membahayakan juga. Melihat satu tershutdown tadi dari Versik membuat farmingnya akan sedikit terdelay. Dan itu juga yang membuat harusnya ini akan menjadi farming yang sangat enak dan kenyang ini untuk seorang Hai. Dari Nathan-nya. Tapi nampaknya Bung Cornet, ini Ya. temponya pasif banget ya. Gameplaynya pasif ini. Mereka sama-sama mencari momentum, sama-sama mencari sedikit sebuah point kill untuk memastikan mereka tanpa ada blunder sama sekali dari tim Aura. Sambil lihat di Apakah belakang mau sana. di-gank ini? Glover mencoba di game, Petrify kami dapatkan Lafweb. Oh my god, itu benar-benar diangkat, diturunkan, diangkat. Kau jatuhkan aku ke bumi lagi ya guys ya. Ya, Aduh, duh. mau nggak mau sih ketika tadi turtle juga di arah bawah yang jaraknya juga cukup jauh. Ketika mereka melepaskan turtle, tapi mereka mendapatkan satu god laner, yaitu dari Clover-nya tadi. Mau nggak mau juga harus dikeluarkan 2 Petrify-nya untuk benar-benar make sure dari Clover-nya tidak boleh sampai melakukan flicker. Oh iya, jangan sampai. Tapi kalau misalnya dia flicker pun, dia tetap bakal bisa dikejar sama seorang Godiva. Jadi semua serba salah dan direlakan begitu saja. Ralph, Petrify 2. Jadi dipaksa supaya Clover-nya janjinya agak cukup lama. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends lihat kali ini dengan reward manipulation dia terperangkap. Dan Ralph membuat Masih ada Versik pasif. hilang lagi. Dan di arah belakang sana, ucapan ditutup Bajan ke arah yang salah. Bukan Vesager tapi Godiva yang terperangkap. Terkena silent tapi tidak tercancel reward manipulation-nya. Dan ini hero favorit Vesager. Maju nggak? Aku kira mau dipaksain tadi Iya. barusan. Apalagi dengan movement speed yang Bajan miliki. Mungkin possible untuk dia balik lagi ke dalam area rumput. Namun buat sekarang, kendali dari rumput ini hal yang menurutku paling penting. Siapapun yang nggak notice kalau rumputnya nanti akan mendapatkan satu hero yang udah menghadang, ini dua-duanya pick over. Mau Godiva, apalagi dengan dia menggunakan Magic Worship. Jadi siapapun yang terkena efek dari Rogue Wave, sudah bisa dipastikan akan terkena Burning Effect yang mematikan. Oke, tapi sebenarnya itu aja Profesor KB. Teman lihat di arah bottom lane, Beam Strike. Hampir saja Pendragon No mana loh masih dia. bisa bergerak. No mana, tapi clear minion yang dilakukan ini sangatlah efektif. Setidaknya at least dia pulang tanpa beban. Yes, at least dapetin 1 minions wave-nya, kemudian dia pulang untuk mengisi mananya kembali. Dan ini juga bisa menjadi timing yang tepat juga untuk Fluffy, mungkin akan clearing minion lebih cepat. Mungkin dia bisa plating, tapi kita sini high-nya yang diincar. Tidak melakukan ultimate karena sudah dipakai tadi di bawah. Dan timingnya juga tidak tepat, membuat Bajannya mendapatkan 2 poin. Kita langsung di trade itu saja. Fluffy yang langsung membantu untuk mendapatkan trade kill-nya. But meanwhile, di arah turtle-nya dari seorang Versik. Godiva juga masih ada pasif juga. Rogue Wave sudah langsung digunakan. Dan bahkan langsung di-reset kembali. Tidak langsung commit terhadap turtle-nya. Dan masih bisa ditahan oleh seorang Godiva. Ditutup semua rumputnya membuat Natalia nggak bisa mengghosting para pemain dari tim Aura Fire. Retribution. Retribution Israel. Berhasil diamankan naik dan bahkan Versik down. Versik
Versik kali ini udah ketiga kalinya dia tumbang di dalam 4 menit pertama. Ini bukan hal yang baik, Bung Kornet. And thanks to Kabuki yang ngebuat dari Versiknya terpukul mundur dan akhirnya memaksakan dia untuk memencet retributionnya di waktu yang kurang tepat. Itu yang membuat dari Nathannya berhasil untuk dapetin atau secure dari Turtle yang kedua. Dan bahkan Clover kayaknya nggak berani untuk mendekat ketika dia berada dalam posisi melihat Yuzong yang mengeluarkan Dragon Form. Iya. Masalah satu hal, ini Clover emang menjadi tujuan utama dari para pemain dari tim Aura Fire. Mereka pekul dari awal. Mau berapa short skill pool yang keluar, urusan belakang. At least Clover udah Matiin bukan hanya pergerakannya. yes, sampai ke late game banget. Bikin dia nggak bisa gerak. Karena dia tahu Aura Fire kalau Clover ini bisa menggendong dengan Weskernya, bisa membalikan keadaan, apalagi model-model kayak Kabuki, Fluffy. Memang dia punya damage yang besar dan sakit, Profesor. Tapi damage Weskernya itu jangan lupa. Bisa menemukan dua posisi ini, di mana dia memiliki 2 hero melee. Iya, Betul kalau nggak? misalkan buat sekarang ya, apalagi menengok dari bagaimana item yang udah dia miliki, Blood of Whisper udah cukup menjawab, namun dia butuh banget yang namanya penetration. Di sisi lain, tinggal dia pilih antara dia mau bawa Hasla untuk survive, namun ternyata top lane. Itu dia, baru Gak dibahas. dikasih napas. Baru diomongin. Gak dikasih nafas, Net. Gak dikasih Habiskan. kesempatan sama sekali. Betul sekali. Urusan belakang dapatkan Kabuki. Masih ada play dengan transport. Dan Anta berhasil execute. execute Israel. Memenggal kepala naga di arah top lane. Godiva mau maju atau tidak? Rope Wave. Tampaknya di sana balik lagi instingnya yang berbicara. Tapi itu yang dilakukan dan langsung balik ke arah belakang, tapi kasih dari Pentagonnya tidak berhasil dapetin Fluffy, masih bisa mundur tapi ada Bajan mau mencoba untuk meng-kill kah? Tidak sampai ternyata. Oke, nampaknya kali ini masih mencari di mana keberadaan para pemain dari tim Terlalu Aura. Mundur. Langsung ada informasi, retreat. Cabut. Tidak boleh memaksakan kehendak dan mereset kembali. Untuk Turtle yang ketiga, men-setup kembali posisi-posisi yang cukup baik. Yang harusnya sudah mulai didapatkan dari anak-anak Aura Fire. Tapi Versik sudah mulai muncul retribution. Siapa yang akan mendapatkan? Ternyata Versik! Dia mendapatkan satu turtle dia. Dan lagi-lagi Godiva di arah top lane. Masih dapetin pasifnya dan masih bisa bertahan. Pas banget. Greedy move. Sebenarnya itu gambling sih. Cuma pasif dari Godiva berhasil menyelamatkan dirinya. Flicker. Dan wah, ada play from Versik retribution yang sangat-sangat luar biasa. Berani. Yes, ya kan? Karena di itu posisi dia. under kondisi. Dia tetap masuk ke dalam, ya udah, nothing tulus. Pede aja udah. Nothing tulus, apalagi itu ngomongin kalkulasi ya. Dengan pasnya bagaimana reward manipulation dibuka, dia masih pede. Tapi untungnya, thanks to Ice Retribution, dia masih bisa mundur dengan movement speed yang tadi. Benar. Dan Godiva, kombonya jalan. Surprise! Father, happy birthday dan tackle dari bottom lane. Langsung beli keramik strike, mencoba melakukan outplay. Kabuki is coming, dapatkan hampir 2 pemain hilang. Versik still survive. Bajan mencoba mendapatkan 1. Kill kah? Masih mau lebih. Dapat 1 poin. Masih ada mau lebih. Ternyata reward manipulation. Bajan 3 down. Clover tersisa seorang diri tak ada yang menemani. How come, Bung Gabe? Aura Fire. Gila sih. Ini Mereka benar-benar. benar-benar udah all in semuanya. Dan bahkan ada sprint juga yang udah dibawa. Tapi ternyata kita tahu bahwa di sini ada Petrify yang mahal. Dengan Black Dragon Transformation ini dia yang tadi udah sempat kita bahas. Kabuki. Orang yang dibutuhkan di segala kondisi. Butuh yang flanker, dia bawa Yuzong. Butuh yang benar-benar bisa nabrak, dia pun hadir. Saat Turtle mau team fight, dia tuh benar-benar ngebuka ultimate-nya tanpa ragu sama sekali. Oh my god, ini berat banget untuk EVOS Legends. Mereka kehilangan Scarlet banyak banget a point kill. Dan bahkan kalau menurut gue pribadi, ini saatnya mereka untuk menunggu momentum. Karena mereka, lihat tadi sempat membalikan keadaan dengan adanya skill Turtle. Dari seorang Clover bisa mendapatkan pick up, ya kan? Pick up, ya kan? Tapi ternyata di sana, Versik masuk terlalu dalam. Masih ada Godiva, masih ada pasifnya. Dan bahkan Kabuki lihat langsung standby on position. Ini Kabuki ini benar-benar fast respon banget. Gak peduli mau dapat poin kill atau enggak urusan belakang. Gak ada black tagger transform. Versik down. Ambil slice dan pangkat Petrify. Godiva lihat sabar banget ya. Clover down.
Rogue Wave. Itu dia yang gue bilang dari tadi. Dia tahan Rogue Wave-nya untuk hard carry dari anak-anak EVOS Legend. Dan tas dilakukan di sana dari Godiva. Ini membuat anak-anak Aura Fire. Dan harus berhati-hati. Tidak boleh lengah. Dan lagi-lagi kita lihat dari high-nya. Sakit banget. Dan langsung dikabur begitu saja di trade. Tapi Dragonnya masih hidup. Tepuk tangan dulu dong MPL Arena. Untung gak ada reward manipulation loh. Itu dia. Untung gak ada. Kalau apapun ada follow masih up bisa yang dibalikin ada. lagi itu. Masih bisa dikejar dan ini adalah Lord yang udah didapatkan dengan cepat. Namun balik lagi harus mengorbankan High. Yang bisa dibilang terlalu overextend di bagian mid lane tadi. Bener banget, tapi high-nya ini bener-bener kayak berani karena dia mau dapetin banyak banget swords dan juga dia punya gold yang cukup tinggi. Meanwhile di arah bottom lane, lihat Versik berada di garis depan. Untungnya mereka punya Cecilian. Mungkin Lord kali ini tidak terlalu berasa. Lord giveaway. Lord giveaway, Yeah. Lord laning phase-nya dimenangkan dan bahkan kita tahu ya ini kalau inner turret-nya masih bisa didapatkan oleh EVOS Legends, tapi itu bakal menjadi sebuah keberuntungan untuk tim EVOS Legends. Karena kalau innernya gak pecah, berarti Lordnya bukan hanya giveaway, Be. Sia-sia. Sia-sia ya. Iya, Apalagi dong. outernya masih terbilang banyak. Inner. Innernya banyak. Masih ada dua ya Gak kan. kesenggol. Di bagian mid lane ada, di bagian top lane ada. Cuma tinggal bagaimana lagi dan lagi. Karena cuma sisa inner bagi EVOS Legends. Rumputnya my itu yang God. baru kita mau omongin. Oh my God. Kombonya jalan. Oh my God, it's a pointer. Wall manipulation. Kali ini membuat Pesager harus menutup warungnya. Dan bahkan Kabuki nggak ada baik Slayer transport. Oh. Memang bukan dengan Lordnya pecah, Yes. tapi dengan team Dengan fight. pick off, itu Dengan dia. pick over. Dia- Mereka mau lebih. Dia mau Yeah. poin pick off-nya dulu, baru dia main objektifnya ke arah bagian inner turret-nya. Hati-hati Godiva. Tapi emang ini balik lagi ya, bajannya masih belum cukup juga dan bahkan Apa Bogardat? Apa? tas dilakukan dari seorang Fluffy. Ini benar-benar dari bajannya pun juga belum bisa untuk nyulik satu player pun karena emang dari anak-anak Aura Fire juga minimal mereka bertiga. Dan yang mereka lakukan ada selalu berlima untuk team fight-nya. Dan itu memperkecil kesempatan untuk dari bajannya bisa nyulik satu player. Apalagi yang tipis-tipis dari anak-anak Aura Fire. Hitungannya saling bahu-membahu. Betul. Siapapun yang nongol, apalagi kalau misalkan di depan dari Godiva, itu langsung loh di Breath of the Ocean. Iya. Dan ini poin pentingnya Godiva, karena ini udah hero pegangan, talasofobia-nya dia, pasif dari Kaditanya ini, selalu hadir ketika momen yang dimana darahnya tinggal setetes, penuh lagi. Iya, pasif nih ya. Clover Benar. mengorbankan flicker, nggak dapat poin kill. Dan ini harus diperhatikan karena di sini Clover tidak membawa satu sepatu defense pun. Dia bawa untuk Swiftwoods dan dia belum menyelesaikan ke arah Immortal atau bahkan lifesteal yang dia butuhkan. Haskell salah satu komponen karena dia bakal di zoning sama Kabuki. Anggaplah Kabuki selalu mengincar ke arah backlaner. Berarti ada Krait, ada Clover. Clover membutuhkan bagaimana caranya dia untuk bertahan hidup dengan basic attack yang dia miliki. Mungkin shotgun salah satunya Wesker dan juga Haskell yang akan menjawab nanti. Iya, dan mungkin berarti next itemnya lebih ke Hunter Strike speed ya, dulu. Hunter Strike ya? Hunter Strike dulu. Hunter Strike sih kayaknya. Untuk bisa escape daripada kejaran seorang Kabuki. Namun Kabuki juga udah selesai dengan War X. Ini yang lebih pedih masalahnya. Oke, tapi ini dia untuk setup yang mungkin akan dilakukan sebentar lagi dari anak Aura Fire. Tapi balik lagi masih ada kekhawatiran yang harusnya juga mulai terasa karena dari tim lawan punya Natalia. Kenapa dengan Retribution? Bukan, no Immortal dia udah dimiliki. Belanjakan Sarform ke arah belakang. Bakal lebih sustain lagi Bung Kornet. Dan bahkan aku yang lebih khawatir adalah Lord ini bukan hanya lihat Lord, nih, tapi Godiva. Samuel! Dapetin grand double kill from Kabuki. Fluffy. Godiva. Fluffy. Dan juga Fluffy. Fluffy. Yang langsung follow up. Yep. Dan itu yang terjadi, tim fight yang Wah, sangat ngeri banget. rapi. Benar-benar dilakukan oleh anak-anak Aura Fire. Di game yang kedua, benar-benar jauh sekali perbedaan goldnya. Dan ini yang terjadi, dan bakal langsung maju begitu saja. Tapi lihat, dari anak-anak Aura Fire masih belum ada minions wave. Belum bisa untuk dapetin satu turret yang menunggu mungkin. Untuk Lord yang muncul dan harusnya sudah 5 orang juga dari anak-anak EVOS Legend yang kembali hadir di lane of down. Checking boostnya sih gila ya. Iya, memang Ini iya, kayak iya. kayak nggak ada sama Nggak sekali boleh tempat dikasih untuk- ruang. Nggak ada ya. Nggak boleh. Ini nggak ada ruang untuk nostalgia. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends mereka lihat mencoba untuk melakukan defensif di arah bottom lane. Udah ada 1, 2, 3 pemain. Dan tentunya para pemain dari tim Aura Fire tetap apapun musuh di depan sana, cek terus, Dicek terus, buka cari terus, buka dan terus. High, Iya. berada di garis depan,
Oke, terlalu terburu-buru. Damage dari BTP terlalu banyak. Reward manipulation ternyata itu adalah sebuah pancingan. Masih ada pasif, itu yang gue bilang. Dan tentunya di depan Baca sana, nih. Lordnya belum bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ini Lord yang cukup belum kita pilih. Ya, Masuk dia di waktu yang salah. Karena balik lagi Gila, sesuai dengan insting, kata-kata ya. Profesor KB, bahu-membahu yang dilakukan oleh anak Aura Fire melindungi temannya. Dan itu yang terjadi. Selalu membackup apapun yang dilakukan oleh anak-anak EVOS Legend. Tapi nggak gitu, Net. tahu nggak? Itu udah Jadi burst langsung habis itu udah insting 5 pemain yang benar-benar menjadi sebuah barikade pelindung bagi Hai. Itu tahu nggak apa namanya? Itu melindungi dengan hati. Melindungi Satu dengan hati, suara. iya. Itu pakai Karena udah pakai feeling, itu beda. Nggak pakai kayak cover gue nggak. Gue tahu. Gue Udah tahu nih lo. sekarat, udah pasti siap-siap untuk cover. Ya gue harus lindungi lo. Itu bukan disuruh, tapi itu dari hatinya. Tapi lihat Vexhager membuka satu warrior for manipulation. Bakal coba untuk mendapatkan satu buah base turret. Belum ada Tapi minion, tapi. nampaknya nggak ada yang bisa lebih masuk dari Yep. Vesa. Hai, Mau nakal ya. Badung sekali. Berasa pakai ini, Rainer. Iya. Padahal rendernya di Clover. Itu dia makanya. Oh, Pendragon masuk terlalu dalam nampaknya. Karena mungkin nggak ada real world manipulation. Bakal coba di cover dan lihat kabukinya nggak? Lihat kabukinya. Dan bahkan di sana Pekka kill Godiva. Mencuri satu poin penting. Pendragon ditabrak Ditabrak. sama Amin Fly. With Blackheart. Berhasil mendapatkan satu poin 3 melawan 5. sana. Dan base-nya kali ini Belum ada minion. berantakan. Badan nggak bisa masuk Bung Cornet. Masih belum ada minion, mungkin akan menunggu untuk minions wave. Di arah Buset. tengah dan juga di depan bottom lane-nya. Di arah tengah harusnya ini akan menjadi turret yang selanjutnya akan roboh. Karena 5 pemain sudah berkumpul dari anak-anak Aura Fire. Naga yang terbang tanpa api dari season kemarin dan kemarin lagi tampaknya sekarang sudah mulai membara ke arah belakang dari Godivanya. Mengincar ke arah seorang crit-nya, tapi lihat 2 orang tumbang. Kabuki sudah mulai terbang. Clover mencoba untuk membersihkan minion tapi diincar lagi dan lagi. Hancur rata satu persatu dan Aura Fire take the game. Sedikit lagi. Oh ya udah. Oh, nggak bisa. Belum seperti itu. Looking for minion. Dan Minion menyelesaikan tugasnya Ranger Mas. Satu pedang langsung memukul base-nya. Dan dia mendapatkan kemenangan Aura. Oke. Fire. 2-0. Aura Fire bersama EVOS Legends terkena backdoor Yes. dengan Kabuki. Yang kedua, EVOS Legends ditumbangkan oleh Minion. Apa yang terjadi hari ini? Wow. Ini bisa dibilang Minion akan naik gaji sepertinya. Naik gaji bro. Menengok itu benar-benar lasit ya. Gue Udah kira nggak kelihatan dapet, gue banget. kira nggak dapet, gue kira bisa selesai sama. Ekspektasiku juga nggak dapat. Karena itu ketahan di depan. Dan Clyde-nya mencoba untuk membersihkan wave minion. Tapi ada satu gerobak. Iya. Dan juga satu pedang Aku nggak lihat terakhir. itu. Ha, Aku nggak lihat lasit. pedang itu. Makanya. Yang pedangnya udah masuk duluan Oke, soalnya. kamu yang teriak. Iya. Minion. Udah nempel dia sama base-nya. 2 kali. Hal kecil selalu menjadi sesuatu yang besar ketika tidak diperhatikan. Semua yang besar berawal dari hal yang kecil. Hargailah hal kecil. Iya, dan juga tidak hanya 5 pemain dari Aura Fire yang satu hati. Tapi Minion dan Lorde juga semuanya Yes. bekerja dengan baik untuk Aura Fire. Gua nggak ngerti. Ini apa ya? Kayak nice game tuh lihat. Reja udah nice game. Gua ngelihat malah itu bisa menjadi sebuah potensi kembali comeback. Ya, gini. Kita ngomongin Cecilian Iya. dan late game. Ini adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ngomongin soal stacking powernya dia makin lebih lama, Clear makin lebih minion. mengerikan. Clear minion juga cepat. Dan entah kenapa, Hai tadi dia tahu dia bisa end game-nya. Secara paksa pun bisa. Iya. Tapi itu ya minimal dijadikan gold laner, bawa Inspire, bawa Johnson. Itu udah sering banget kita lihat di FYP. Tapi buat sekarang dia Ditabrakin jadi nih. jungler, yes, itu poin utamanya. Dan dia tadi maksain di momen terakhir. Namun yang